Halo, halo. Sorry, keputus. Tes. Aman ya? Suara saya Ya, udah Kang. keluar? Oke. Aduh, tiba-tiba banget nih. Nah, Oke, kita lanjut lagi deh. Wah, double recording nih. Harus ngedit saya nih. Oke. baik, baik. Oke, kita mulai lagi ke mana ya? Tadi saya lupa lagi. Web ya. Nah, di sini kelihatan nggak? Saya ini ganti pakai tethering handphone. Kira-kira koneksi saya stabil nggak sih? Suara saya aman nggak sih? Aman, Kang. Oke, saya stop video deh. Aman. Takutnya ada ini, takutnya jadi lemot gara-gara streaming video. Oke. Nah, jadi kita jangan lupa kalau kita pengen ngerubah semua konten yang ada di dalam kotak. Ini saya ngomongnya semua konten ya. Karena ada heading, ada teks biasa, ada button dan semuanya itu di dalam satu kotak ini, satu kolom ini. Jadi kita settingnya di kolom yang ini. Jadi lihat vertical legend-nya, kalau middle di tengah, kalau bottom pasti di paling bawah. Kalau misalkan space between, nah ini jadi ada spasi. Jadi yang paling atas itu akan mepet di atas, yang kedua akan mepet di tengah, yang terakhir akan mepet ke paling bawah. Kalau kita pindahin space around, ini akan seperti ini. Kalau kita edit lagi jadi space evenly seperti ini. Cuman saya pengennya tetap sama kayak tadi, tetap sama kayak default ini, cuman pengen di tengah dan berarti saya pilihnya middle seperti itu. Kita update, lalu kita cek. Oke, ini udah cocok ya, udah bagus. Oke, nah kalau udah cocok seperti ini, oke, kalau misalkan udah cocok seperti ini, udah kita save. Nah, Kak, gimana? Ini kan masih di dalam builder nih, atau masih dalam setting? Ya, ini masih dalam setting ya. Saya pengen lihat langsung di halaman web saya, misalkan halamannya apa sih? Localhost/Pratomo, misalkan seperti itu. Nah, saya pengen lihat di sini gimana ya? Karena di sini saya lihat misalkan tampilannya belum berubah nih, gitu kan? Ntar. Nah, caranya saat kita udah save ini biarin aja dulu. Gak usah kalian apa-apain. Yang penting udah diupdate. Kita masuk lagi ke namanya dashboard. Saya klik kanan aja ya, biar gampang. Terus kita masuk lagi ke page. Karena page ini adalah menu di mana kita udah buat homepage tadi ya. Nah, ini namanya homepage nih. Nah, ini kalian ingat-ingat namanya homepage Elementor seperti itu. Nah, gimana caranya homepage ini kalau kita view akan seperti ini. Jadi ada localhost pratomo/homepage dan tampilannya akan seperti ini. Sedangkan saya pengennya localhost/pratomo itu munculnya ini, nggak usah pakai /homepage lagi. Ini kelihatan ya? Saya harap ini kelihatan, soalnya agak kecil kalau di saya kelihatannya. Kan website kita itu aslinya localhost/pratomo. Tapi kalau kita buka localhost, oh sorry, internet saya lagi ada masalah. Kur, kalau misalkan suara saya putus-putus langsung protes ya. Ya, Kang. Oke. Nah, ini kan localhost Pratomo. Sedangkan kalau web yang tadi page yang tadi kita view ini alamatnya ini localhost Pratomo/homepage. Nah, gimana caranya biar si halaman yang udah kita buat ini masuk ke halaman utama, kita masuk ke namanya setting. Di setting ini ada banyak menu, ada mulai dari general, writing, reading, discussion, media, permailing, sampai privacy, seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke menu namanya reading. Oke. Nah, di reading setting ini ada settingan disebutnya your homepage display, your latest post, atau a static page. Nah, kita pilihnya a static page. Terus homepage-nya atau halaman utama kita pilih dulu
namanya tadi homepage ya. Homepage-nya itu nama page-nya homepage ya. Kan ini homepage page ini ada 2 ya. Bentar saya lihat dulu. Biar nggak salah. Nah, page ini ada 2 ya, ada homepage, ada sample page. Nah, karena kita tadi buat yang gambar kue itu di homepage, berarti kita pilihnya ini homepage bukan sample page. Udah ini kita tinggal save. Lalu kita masuk lagi ke halaman web utama. Nah, kayak koneksi ada masalah. Sorry, suara saya masih kejelasan? Sorry, masih kejelasan, masih jelas? Aman. Oke, nah jadi sekarang saat udah kita setting tadi, kita udah setting nih, reading settingnya static page, pindahin homepage-nya ke homepage ini. Nah, otomatis sekarang saat kita ketik localhost/pratomo atau website yang udah kalian buat dan enter, akan masuk langsung ke halaman sini. Jadi udah mulai kelihatan nih apa bubuk udah mulai kelihatan nih benih-benih website kalian. Oke. Nah, sekarang PR-nya ini gimana nih, ada homepage ini keganggu. Nah, caranya kita masuk ke customize. Kita masuk ke customize, di sini ada namanya, bentar, saya suka lupa ingat. Ada namanya page. Oke. Jangan lupa ya, di sini kita masuk customize, scroll ke bawah, ada namanya menu page. Saya ulangi lagi, kita masuk ke customize, kita scroll ke bawah, di dalam post type ada namanya page, kita klik page-nya, kita hapus page title-nya, kita disable. Nah, otomatis tulisan tadi udah menghilang seperti itu. Kita coba dulu deh publish. Kita lihat lagi. Oke, udah hilang ya homepage tadi ya. Cuman masalahnya saya nggak suka nih, ini apa ada spasi gini. Gimana ya Kak? Saya pengennya ini nyatu atau apa? Bukan nyatu, apa? Bergabung ke atas gitu loh ya. Ya berarti jangan pindah dari menu yang lain ya. Tadi page title kan ini nih, udah kita matiin ya. Saya nyalain lagi, saya matiin lagi. Nah, di scroll ke bawah sedikit, ada namanya content area vertical spacing. Ingat-ingat, dari page ini, kita scroll ke bawah sedikit, ada content area vertical spacing. Nah, ini gambarnya, kalau harusnya teman-teman kelihatan sih. Kalau ini kan putihnya di tengah, yang di atasnya nggak ada. Berarti memang menunjukkan tampilan web kita akan seperti ini. Jadi ada gap warna putih gini nih, ada spasi warna putih. Kalau kita only top, pindahin, gap bawah hilang, tapi gap atas tetap ada, seperti itu. Kalau kita only bottom, gap atas udah hilang, gap bawah tetap ada. Tapi kalau kita kasih disable, gap atas dan bawah hilang, seperti itu. Nah, ini baik lagi terserah kalian mau seperti gimana, tapi saya akan coba di disable dulu content area vertical spacing-nya, terus akan saya publish seperti ini. Atau saya ini aja deh. Atau saya only bottom aja deh. Itu saya publish. Jadi yang penting atasnya nempel dulu ya. Terus kita lihat di halaman utama kita, refresh. Udah berubah nggak? Oke. Nah, udah kelihatan lumayan cantik ya, walaupun belum ada ornamen-ornamen desain lain, tapi menurut saya udah minimal, udah enak nih dilihatnya nih. Nah, ini yang udah saya buat barusan atau teman-teman lihat barusan itu adalah pembuatan namanya hero section, yaitu hero section itu adalah sebuah section atau sebuah sebuah tampilan yang memang ditunjukkan untuk menjelaskan apa isi dari website kita, atau tulisan ini mewakilkan website kita itu tentang apa. Misal kalau jualan apa, kalau misalkan servisnya apa, kalau misalkan tentang company profile atau perusahaannya tentang apa, seperti itu. Oke, sampai sini saya stop share dulu sebentar.
Kira-kira sampai sini jelas gak? Siapa? Agil, jelas gak Gil? Cukup, Pak, cukup. Cukup ya. Oke, Kak Kalau Topik tidak jelas, jelas? saya tinggal nonton videonya aja ya. Oke, betul-betul. Kalau nggak jelas tinggal nonton Jelas, video. Kak. Oke, kalau nggak tanya aja di grup ya. Sekarang saya udah pegang handphone lagi nggak kayak kemarin. Oke, Mas Roni aman, Mas Roni? Aman Kak, aman. Oke, Lancar ya, siap. bisa mengikuti. Oke, saya next dulu, lanjut ya. Kak, tadi port localhost-nya 85, soalnya SAM di laptop ada 2 versi. Apakah itu pengaruh? Bagaimana solusinya? Nggak jadi masalah sih kalau misalkan kayak Azril, SAM yang pertama pakai port 80, SAM yang kedua pakai 85, harusnya nggak bentrok. Seperti itu. Ini kayak Azril tuh karena yang SAM awalnya yang versi 3.4 itu ya? Iya bukan sih? Yaudah nanti kita bahas di grup aja ya kayak Azril ya. Saya lanjut dulu nih. Oke, saya lanjut lagi. Nah, setelah kita udah buat hero section dan udah jelas nih bahwa saya ini memperkenalkan sebuah kue kayak gitu. Kita akan masuk namanya fitur section. Sederhana ini ya, saya bilang fitur section itu maksudnya apa? Jadi fitur section itu kalau kita lihat di upskill, setelah kita udah tahu web ini tentang apa, sekarang kita kayaknya mati koneksi saya. Oh enggak. Kur, suara saya ada, Kur? Ada. Oke. Kak. Oke. Nah, tadi udah dijelasin hero section itu apa. Yang kedua, kita akan pindah namanya fitur section. Setelah orang itu tahu, oh oke, web upskill itu jadi tempat belajar, jadi remote worker, handal gitu kan. Oke, geser ke bawah sedikit. Nah, di sini kita tahu keunggulan-keunggulan upskill itu apa. Jadi setelah orang itu tahu saya itu jualan kue untuk di web yang ini ya. Dan pas di scroll ke bawah itu orang juga akan tahu bahwa perbedaan toko kue saya sama toko kue lain itu apa aja seperti itu. Jadi di sini ada namanya fitur section. Biasanya diisi sama kotak-kotak seperti ini biasanya. Tapi ini balik lagi ya gimana gimana teman-teman ngedesainnya. Nah, di sini saya akan share sedikit aja. Di mana sih Kak saya pengen belajar buat web, tapi saya jujur saya bingung atau nggak terlalu jago desainnya. Nah, saya pengen coba desain-desain yang, atau saya lagi nyari inspirasi buat desain web saya sendiri. Kalau saya biasanya nyarinya di Pinterest seperti itu. Di Pinterest ini banyak banget, mulai dari web landing page, mulai dari apa company profile dan lain-lain. Itu ada. Saya bentar. Kur, suara saya masih aman, Kur? Aman, Kang. Oke, oke. Nah, biasanya saya nyari di Pinterest sih. Jadi di sini kita bisa lihat, login lama banget. Kita bisa lihat tampilan-tampilan web yang keren-keren atau yang bagus dan bisa bisa jadi inspirasi kita saat development website seperti itu. Dan saya sampai sekarang nyarinya nggak jauh-jauh sih di Pinterest seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi kita tinggal cari aja nih apa misalkan visi misi web design, university web design skincare misalkan, atau portofolio web design. Seperti itu, kita tinggal klik, kita cari-cari aja, nanti akan keluar. Contohnya ini nih. Nah, ini kan udah kelihatan, udah enak banget nih. Saya yakin sih kalau teman-teman udah beres minimal 5 hari ini dan dikerjakan semua tugasnya,
ngelihat web ini pasti udah kebayang buatnya. Oh, ini oke logo. Betul ya? Ini pakai namanya middle row ya. Terus yang di atas ini kita scroll dikit. Oke, yang di atas ini namanya top row. Oke, kebayang. Terus di sini buat kotak, terus kita isi background, kita isi tulisan heading, Kang, button. patah-patah, Kang. Oke, wait. Semoga udah benar internet yang ini. Nah, gimana suara saya sekarang? Aman? Sudah. Oke. Aman-aman. Oke. Oh, masih unstoppable. Bentar ya. Ini nih kalau di rumah beda sama di kantor. Oke. Ini sebetulnya udah kelihatan nih. Jadi kalau teman-teman benar-benar mengikuti kelas ini sampai terakhir beres, pasti udah kebayang nanti saat lihat web orang lain atau saat buat web sendiri udah kebayang. Ini kan kelihatan ya, yang hitam ini udah kebayang, oh ini namanya top row. Yang ini namanya mid row. Nah, yang ini namanya middle row. Terus di sini kita bisa tinggal pasang background. Di sini pakai heading, pakai teks biasa, pakai button dan lain-lain. Jadi saya yakin kalau misalkan teman-teman dikerjakan semuanya, terus dipahami, terus benar-benar diulik, buat web kayak gini pasti bisa nih. Kayak gini gampang banget nih kelihatannya. Saya zoom dikit kelihatan nggak? Oh gini aja deh. Nah, oke. Nah, ini kelihatan nih. Maksudnya kalian saya yakin bisa kok dari menu, gambar headernya, hero sectionnya, fitur sectionnya, tuh kan ini fitur sectionnya ya, ini heading dan lain-lain. Oke, kita akan lanjut dulu ke pembuatan web lagi. Sekarang kita buat apa sih tadi saya lupa lagi buat fitur section ya. Nah di sini masih ada homepage-nya, kita refresh aja. Karena ini yang tadi yang awal, jadi tinggal kita refresh aja. Oke, Oke, udah kita refresh. Nah, di sini kita akan buat namanya fitur section. Fitur section ini terserah kalian mau buatnya berapa biji kotaknya. Kalau saya misalkan mau buatnya 3 aja deh gitu. Saya cuma pengen ngejelasin kuehnya seperti apa. Nah, udah kita buat 3 kotak ini, kita bisa misalkan kita pengen nambah misalkan icon ya, icon atau image deh. Atau di sini nih image deh, image box. Kita drag. Nah, di sini jadi kita udah bisa nambah gambar, nambah headingnya, sama nambah tulisan keterangannya. Nah, di sini misalkan saya pakai icon Flaticon. Kalau saya buat nyari gambar-gambar icon, biasanya saya dari Flaticon sih. Ini silakan teman-teman kalau punya pilihan sendiri, bebas. Ini saya cuma contoh aja. Ini kelihatan nggak share screen saya kurang? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Oke. Nah, misalkan saya mau pakai gambarnya apa ya, yang gampang aja deh. Misalkan ini deh. Nah, misalkan pakai yang desain ini. Oh, ini deh. Tinggal download aja, free download. Nah, udah jadi. Kita balik lagi. Kita seperti biasa pilih image-nya apa, upload. Saya masukin icon yang tadi cookies.
insert media. Nah, ini udah jadi ya. Nah, tapi misalnya gambarnya terlalu besar nih, seperti biasa kita masuk ke style. Masuk ke style, kita lihat image width-nya berapa, 30%, mau 50%, mau lebih kecil lagi silahkan. Kalau saya senangnya standarnya di 25 sih. Biar nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Nah, 85. Terus kita balik lagi ke depan atau ke konten. Kan konten ini ada apa? Ada gambar, ada heading, sama ada deskripsi ya. Nah, di sini juga sama, kita bisa setting gambarnya apa, bisa setting deskripsi apa, judulnya apa, bisa setting juga deskripsinya apa. Nah, di sini misalkan judulnya apa ya? Packing aman misalkan. Jadi kita ngasih tahu bahwa kue kita beli di kita packingnya aman seperti itu. Karena ini tulisannya terlalu besar, saya kecilin lagi lewat style. Ini kan ada tabnya nih. Kalau teman-teman lihat ada tab image, ada tab konten. Jadi dibagi dua nih. Kalau hal-hal yang berurusan dengan gambar ini, mulai dari ukuran, padding, margin, ini kita ngerjainnya di tab ini. Kalau misalkan kita mikirin tulisan, adanya di konten seperti itu. Nah, di sini ada namanya title, ada warnanya mau warna apa, tipografinya seperti apa. Tipografi itu tata cara penulisannya ya. Saya pengennya ini dikecilin nih. Ini pengen Poppins fontsnya, tapi ukurannya pengen dikecilin. Misalkan di 20. Nah, 20 masih terlalu besar. Segini deh. 19 kayaknya. Gambarnya jadi malah terlalu gede nih. Saya kecil lagi deh gambarnya. 22. Sip. Nah, terus saya deskripsinya juga biarin aja gini, atau misalnya saya nggak mau pakai deskripsi boleh. Kalian tinggal hapus aja deskripsinya. Ctrl A, delete. Nah, seperti ini. Tapi kalau pakai deskripsi silahkan. Ini juga saya pengen kecilin deskripsinya, misalkan jadi 12, kecil banget gak sih? 12, oh kecil banget. Nah cukup deh, 16 atau 15. Seperti ini. Kita lihat dulu biasa. Oke, cocok. Cocok nggak? Misalnya terlalu kecil fontnya. Oke, kita gedein lagi deskripsi ke 16 misalkan. Kita kecil lagi. Oke, cocok lah Kak, aman. Sip. Berarti udah jadi satu. Nah, cuman saya pengennya konsepnya kotak-kotak kayak di Pinterest misalkan. Ini kan Pinterest rata-rata kotak-kotak ya. Ada sih yang nggak kotak juga sih. Terserah. Kalau misalnya kita mau pakai kotak-kotak, atau misalkan bentar, saya pengennya ini aja deh. Ini dulu deh, nggak pakai kotak-kotak biar gampang ke teman-temannya semua. Nah, daripada kita harus buat lagi satu-satu, kita drag lagi icon box image box satu-satu, kayak gini lagi, drag lagi, edit lagi, setting lagi, capek ya. Kita langsung aja, ini klik kanan, ada namanya copy atau duplikat, bebas. Kita bisa pakai copy. Di sini klik kanan lagi, kita tinggal paste. Sama, di sini juga klik kanan, kita tinggal paste. Tinggal paste. Oke. Semudah itu buat web. Jadi untuk buat DC lagi kah? Aduh, DC lagi nih. Oke, saya sampai mana tadi terakhir? Yang kotak-kotak itu Oke, kotak-kotak ini ya. Udah isinya 3 atau masih 1? masih satu. Masih satu. Masih 1 ya. Oke, saya delete lagi deh. Nah, daripada teman-teman capek, misalkan harus nambah lagi image box gitu ya. Drag ke sini gitu kan, harus nambah lagi gambar, disetting lagi ukurannya dan lain-lain. Teman-teman nggak usah capek-capek, tinggal ada koneksi unstable. Tinggal yang box ini, tinggal kita copy, klik kanan, copy, terus kita paste. Terus ini juga tinggal kita paste. Lalu kita update, lalu kita lihat seperti apa. Paham sampai sini nggak? Jelas nggak, Kur? Jelas. Oke. Kita akan lihat berubah nggak sih halaman depannya. Oke, nah di sini udah mulai nih kelihatan.
Oke, oh jadi ini headingnya, ini fitur headingnya, ini hero sectionnya, ini fitur sectionnya seperti itu. Cuman di sini kerasa mepet gak sih kalau teman-teman lihat tulisan saya heading apa hero section ini sama ini? Mepet ya? Bener nggak Kur mepet? Ya. Oke. Nah, Betul. gimana caranya biar nggak mepet? Kita tinggal klik tambah ini. Terus kita cari namanya spacer. Oke. Kita tinggal drag aja ke sini. Sip. Nah, spacer ini akan memberikan spasi berapa ukurannya berapa terserah kita. Misalkan kita punya pengennya agak gede 75 px misalkan, kita tinggal update aja, terus kita refresh. Nah, akan seperti ini. Jadi kelihatan spasinya. Kelihatan nggak? Halo teman-teman. Kelihatan. Oke, kelihatan. Suara saya pecah-pecah lagi. Suara saya putus-putus gak sih? Dikit Kak, putus-putus dikit tadi Kak. Kadang-kadang. Oke, kadang-kadang ya. Atau saya ganti lagi koneksinya bentar. Udah sih, udah ganti koneksi sini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi udah jadi ya. Tapi saat dilihat-lihat lagi misalkan aduh kayaknya apa? Saya nggak suka nih yang kayak gini. Ya udah tinggal hapus aja. Misalkan kita hapus aja, hapus. Kita tinggal hapus. Kita juga ini tinggal hapus seperti ini. Di sini kita save lagi, update. Lalu kita lihat. Nah, kayaknya bagusan gini deh misalkan gitu ya. Ya silahkan itu juga. Bebas masing-masing gimana kalian. Tapi biar lebih cantik, misalkan saya pengen ada kotaknya Kang, biar kelihatan lebih cantik. Ya udah, berarti kita pilih dulu nih kotak boxnya ini nih. Kalau enggak, ya kotak boxnya ini kita pilih kolomnya, kita bisa kasih border. Kalau enggak kita bisa kasih background seperti itu. Nah, di sini kita edit kolom, ada namanya background, kita tinggal pilih backgroundnya mau warna apa. Kayak gini ya. Misalkan saya ngikutin color palette deh biar enak. Saya pengen warna ini. Jadi saya pakai backgroundnya ini, oke. Kurang deh, sebentar. Kurang serak. Nah ini deh kayaknya. Nah, misalkan seperti ini. Ini pakai backgroundnya ini. Atau misalkan, ya bisa kayak gini. Kita lihat dulu, bagus nggak? Oke, misalkan cocok ya. Nah, di sini karena kelihatannya terlalu mepet, gambar atas sama gambar bawah, ini nih mepet, maksud saya mepet ini nih. Ini tutup botolnya, tutup toplesnya, ini udah mepet garis, tulisannya mepet garis. Saya pengennya kotaknya agak besar ya. Kita di sini bisa tambah padding, misalkan paddingnya 10. Oh, kurang deh, 20, 25. Oke. Nah, nanti untuk padding dan margin akan saya jelasin besok. Jadi Halo, teman, Kak. halo, ya, halo. Nge-freeze, Kak suaranya putus-putus. Aduh, oke, wait ya. Kak suaranya putus-putus. Kak, Iya. suaranya hilang, Kak. Oke, bentar. Istirahat dulu, internetnya bentar. Gimana? Masih putus-putus nggak? Mangga. Enggak Ah. jelas sekarang. Aduh, oke deh. Berarti tadi sampai mana ya? Saya lupa lagi. Nambahin padding. Kotaknya itu Kak kotak-kotak yang ini ya. dijadiin besar. Oke. Padding. Ini ya. Ini bukan? Yoi. Oke, sip.
Bentar, biar gampang. Bentar, saya lagi cari. Oke, ini udah kelihatan share screen saya? Udah. Oke. Ada. Nah, jadi saya ngulang lagi deh biar biar enak deh. Bentar, saya Ctrl Z. Ini ngulangnya kita bisa pakai Ctrl Z ya. Kalau misalkan teman-teman sama aja kok kayak apa? Sama kayak Word atau apa bisa Ctrl Z sama bisa Ctrl Y seperti itu. Nah, kita akan mulai lagi dari ngambil warna sebentar. Oke, saya ngambil warnanya yang ini tadi. Terus kita klik ininya. Saya rubah backgroundnya untuk warna dan lain-lain adanya di style ya. Kita pilih, kita paste. Nah, ini udah cocok. Cuman ini kan mepet cerita awalnya. Saya pengennya agak senggang gitu, ada space lah. Caranya biar biar ada space, kita masuk ke advance. Jadi di kolom ini kita masuk advance. Terus di sini ada margin dan padding. Nah, untuk margin dan padding akan saya jelaskan detailnya besok, tapi sekarang ikuti aja dulu. Paddingnya misal saya tambah 25. Kelihatan ya ada perubahannya ya. Tuh, jadi ini udah kelihatan agak space-nya udah agak bagus. Tinggal kita update. Udah kita update, kita refresh. Ntar cek dulu internet masih bagus nih. Oke. Nah, kita refresh dan sudah seperti ini. Nah, untuk yang ini misalkan kakak pengen sama nih settingannya daripada nyeting padding lagi satu-satu, capek lagi gitu. Saya setting lagi paddingnya 25 gitu ya. Kita tinggal ambil aja apa yang udah kita setup sebelumnya. Misalkan kolom ini udah kita setting nih padding sama warnanya, kita tinggal klik kanan, copy. Tapi ingat, lihat di sini, hati-hati. Di sini kita klik kanan lagi, tapi bukan paste biasa, tapi lebih ke paste style. Nah, seperti ini. Jadi yang dipaste itu bukan kontennya, tapi yang dipaste itu bukan kontennya, tapi yang dipaste itu stylenya atau mulai dari padding, warna dan lain-lain itu yang akan dipaste oleh sistem. Dan ini juga sama, kita tinggal paste style seperti ini. Di sini saya udah punya 3 nih, cuman saya pengennya apa ya, warnanya yang di tengah dibedain karena biar nggak flat gini kelihatannya jelek. Seperti biasa saya buat lagi warna ini. Nah, dan saya pengen tulisan di sini warnanya lebih cerah. Misalkan kita klik konten, cari title, oke, ini color. Tadi yang cerah itu apa ini nih? Nah, ini saya pengennya warna cerah. Nah, seperti ini. Oke, udah juga agak cantik sih kalau kata saya. Kita tinggal update, terus kita refresh. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira sampai sini paham dulu nggak? Saya sambil ngedownload dulu icon. Paham. Oke, Paham, paham Kak. ya. Maaf banget ya, saya koneksinya jedar-jedur. Hai Kang, santai. Oke. Saya ngambil apa lagi ya? Misalkan truk. Biar apa kesannya delivery truck. Nah, ini nih. Biar kesannya pengiriman cepat misalkan. Jadi kalau ada aturannya juga ya, kita ngambil icon ya. Jangan sampai kita ngambil iconnya warnanya beda jauh. Kalau enggak tipenya beda, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau mau nyari icon ya minimal warnanya enggak jauh-jauh beda dan tipenya juga enggak jauh-jauh beda seperti itu. Nah, ini kayaknya bisa nih. Warnanya ini. Kita download, misalkan free download. Saya buat lagi, ini ganti gambarnya. Saya pengen gambar truk misalkan. Oke.
Misalkan pengiriman cepat. Terus yang terakhir apa? Misalkan customer service. Layanan 24 jam, misalkan 24 hours. Biasanya suka, horse lagi. Kok kuda? Oh, hours. Oke, nah biasanya ada gambar orang, kalau enggak gambar ini sih. Ya, yang kayak gini cukup nih. Nah, kita download. Nah, kita pasang di sini. Misalkan sebutannya support 24 jam misalkan. Misalkan support 24 jam. Gila ya, toko kue bisa support 24 jam. Oke, kita update, selesai. Kita refresh. Sip. Nah, ini kan udah mulai kelihatan nih anak. Nah, sekarang terakhir bonus sebelum saya tutup. Jadi teman-teman satu lagi buat namanya udah hero section, udah fitur section, ada satu lagi kita biasanya sebut service section. Jadi kalau di upskill ada ini nih, misal nih, satu kotak, ada heading, ada teks, ada aksi yang lainnya. Cara buatnya seperti biasa, kita tambah karena kita cuma butuh 2. Kita tambah di sini 2. Jangan lupa atasnya kalau mepet kita kasih spacer. Biar nggak susah, ini tinggal copy aja spacer yang atas, copy, paste di spacer ini. Di yang bawah ini udah ada kan? Salah. Oke, udah ada spacernya. Nah, seperti ini sorry saya agak sedikit cepat aja karena udah jam 5 juga. Ini gambar misalkan Canva-nya di close. Sorry nanya lagi jadi sedikit bawel. Suara saya masih jelas? Semoga jelas Masih. ya. Oke. Jelas, Kak. Oke, seperti biasa di sini saya mau pakai heading. Terus di sini mau saya pakai list deh. Ada nggak list? Oke, ada. Nah, seperti ini. Atau enggak deh. Saya pakai penjelasan biasa aja dulu biar gampang. Sip. Jadi kalau kalian buat jangan satu-satu ya. Kalau tadi saya cuma nyontohin satu-satu biar mudah dimengerti aja. Kalau teman-teman buat nanti langsung aja buatnya langsung misalnya saya udah keimplang nih, ini buat gambar, ini buat heading, ini buat teks, langsung aja drag dulu semuanya baru kita masukin. Nah, misalkan di sini saya mau pakai gambar udah bosan kue. Eating cookies ada nggak? Eating cookies. Oh deh. Nah, kita nyari yang ini aja, teteh-teteh aja. Ini. Kita buat dulu. Misalkan ini contoh aja ya. Udah ini saya save. Jangan lupa kalau teman-teman mau transparent background, ada di remove BG, kalau enggak foco clipping, oke? Di sini kita pilih gambarnya. Abahnya lagi ngajar dulu, bentar ya. Oh ya sok. Oke, di sini apa tadi gambar, kita upload dulu gambarnya. Udah upload, insert media, misalnya kalau terlalu besar, kita cek lagi di style, width-nya bisa dikecilin. Misalkan seperti itu. Nah, kayak gini. Kalau misalkan ini jelek, dalam artian, oke kita kerjain aja dulu lah. Misalkan ininya apa? Misalkan saya ngambil dari sini lagi deh, biar gampang.
Itu tinggal di copy, ini tinggal di paste gitu aja sih. Nggak perlu susah-susah. Terus ukurannya sama kita pakai PX dulu. Di sini word letter apa line height-nya kita lebihin dulu biar agak bagus. Sip. Ininya terus kita kasih apa? Misalkan kasih rating. Ada nggak sih rating? Oh, ada. Nah, jadi kesannya kayak apa ya? Kayak testimoni mungkin ya, seperti itu. Oke. Di sini udah ini kita langsung cek aja. Misalkan udah bagus, kita langsung update seperti itu. Kita refresh. Nah, kayak gini. Oke, sebentar satu lagi saya kurang. Saya kurang kasih tahu. Jadi setiap section itu kita bisa ngatur tingginya ya. Kalau ini kan kita lihat ya, tingginya itu kita cek ada berapa nih tingginya nih. Di sini nih. Nah, height-nya kita bisa fit to screen. Kalau fit to screen ini dia akan ngikutin layar kita. Jadi si hero section ini mau dibuka dimanapun ukurannya akan pas di pas di layar kita seperti ini. Kalau kita lihat kita pasin itu ya. Nah ini kan udah pas nih. Kalau ke bawah dikit baru putih. Nah jadi kalau fit to screen itu akan ngikutin layar kita. Kalau kita ambilnya minimal height, ini custom. Kita mau nyetingnya seperti apa bebas. Misalkan mau 550 misalkan. Ini biasanya berguna banget kalau teman-teman mau mantes-mantesin hero section-nya. Jadi teman-teman harus paham juga nyeting tingginya di mana, yaitu di sini ya. Oke, kita refresh sekarang. Nah, menurut saya sih udah cocok. Kalau tadi kan kalau kita masih kelihatannya ada putihnya ya. Sekarang udah nggak ada kayak gitu. Oke, sampai sini sebentar. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah jam 5 pas nih. Atau yang masih bingung atau gimana? Coba. Kak Topik masih mantau Kak Topik? Masih Kak, masih mantau Kak. Oke, siap. Kak Ajeng masih pantau Kak Ajeng? Masih, Kak. Oke. Nah, jadi menurut saya cukup aja sih sampai hari ini. Jadi materi hari ini itu setelah kita buat header sama footer, kita buat hero section dulu, buat fitur section, buat namanya misalkan service section atau apa itulah bebas. Pokoknya konsepnya seperti ini. Jadi gambar satu, terus ada tulisan di sebelahnya. Bebas mau pakai button, mau pakai rating, itu bebas. Seperti itu. Dan untuk hero section ini, untuk fitur section ini, jangan terlalu ngikutin saya ya. Kalau misalkan teman-teman pengen buatnya kotak-kotak, misalkan kayak kayak upskill mana, upskill. Nah, ini kan kotak-kotak misah nih. Ada space-nya nih. Ini dari sini ada space-nya, dari sini ada space-nya, dari sini ada space-nya. Itu bisa kok. Itu silahkan jadi PR kalian, dalam artian diulik sebaik mungkin gimana caranya ini ada spasi seperti itu. Oke, paham nggak? Paham. Oke. Paham Kak. Oke, tapi saya bentar ya, saya jadi kasihan juga kalau kayak gitu. Bentar. Oke, saya ini dulu deh. Saya hapus dulu background-nya. Bentar. Itu nanti bisa dibikin kayak galeri ya Kak, gerak-gerak gitu ya Kak? Slide ke samping. Atau mau hover? Iya Kak. Bisa Slide ke sih. samping gitu Kak. Bisa. Tapi kalau Elementor itu, bentar slide-nya ada nggak? Ada, tapi gambar yang bisa. Misalkan, kita tambahin ini. Jadi kita bisa bisa masukin gambar 1, 2, 3, 4 deh. Nah, ini yang bisa di slide ini. Ini bisa di slide. Kalau kita lihat,
Nah, kita refresh dikit ya. Nah, ini bisa di-slide nih. Nah, ini buat gambar. Oke? Sip, sip, Kak. Oke. Sebentar saya mau ngasih ini dikit. Ngasih lagi. Bentar ya, saya lebihin 10 menit gak jadi masalah ya. Soalnya Oke. ada sesuatu. Sesuatu. Oke. Ya Kak, aman. Oke. Ini mau ngasih tahu aja sih biar kotak-kotaknya misah sih. Rencananya mau jadiin saya PR, tapi nggak usah deh. Ini tapi liatin aja, saya nggak bakal banyak kasih tahu. Ini gambar ini kita setting misalkan headingnya ada 30. Terus kita kasih gambar, kasih background. Mana background. Nah ini backgroundnya. Cari warna apa tadi, color-coloran aku tuh ini seperti ini. Terus ini bukan ini, katang salah. Ini copy, ini paste style maksud saya. Ini paste style. Terus misalkan kalau kita, sorry ya, saya sengaja saya nggak banyak ngejelasin biar kalian ulik dulu. Ini kita buat bordernya, border radiusnya biar nggak kotak-kotak itu, kasih 5 cukup atau 10. 5 deh. 5 kita copy lagi, copy paste style. Sini saya pengen backgroundnya. Ini pasti pada bingung apa coba ini. Tapi maksud saya ngeliatin sih, nanti kan bisa di play nih recordnya, maksudnya bisa dipelanin. Ngambil warnanya ini, terus kasih backgroundnya ini, terus tulisannya ganti warna apa sih ini ya, biar bagus. Subscribe. Oke, ini warna. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk section fitur section yang kotaknya misah-misah. Jadi gimana, balik lagi ke kalian, stylenya mau misah-misah gini boleh, mau nyatu kayak saya di awal boleh, mau kayak gini juga nggak apa-apa. Ini juga bisa kalian ini kok. Kan kalau warnanya cerah gini nggak kelihatan ada garis ya. Kalian bisa tambah border di sini. Kita klik. Ini adanya di advance ya untuk border-border kayak gini. Border tipenya solid, ukurannya 1 misalkan. Ini copy, duplikatin di paste style ke sini seperti itu. Terus save. Terus kita refresh. Nah, tuh kan lebih cantik kelihatannya. Oke, jadi tugasnya setelah kalian harus dirubah lagi headernya. Bukan sama seperti ini, cuman lebih dimenarik lagi. Apa maksudnya, diperindah lagi, dipercantik lagi. Sok waktunya nggak perlu dikumpulin hari ini juga atau besok. Pokoknya diberesin dulu sebaik mungkin karena ini akan berpengaruh ke tugas besar kalian. Dan tugas besar itu yaitu melengkapi kerjaan yang udah kalian kerjain dari sesi awal seperti itu. Jadi headernya, footernya dirapiin lagi, sama yang tugas barunya itu membuat hero section, ngebuat fitur section, ngebuat namanya service section seperti itu ya. Atau mungkin teman-teman bisa sebut ini testimonial gitu misalkan. Nggak jadi masalah. Oke, sampai sini kira-kira ada masalah? Kayaknya pada bingung nih. Enggak ya? Aman. Aman ya? Syukur mah aman, udah pernah ikutan sebelumnya. Yang lain nih, Ya, Dok. Kak Kartika aman, Kak Kartika? Oh, nggak ada suaranya Kak Kartika. Kak Esa. Wah, nggak ada juga. Kak Fikri. Aman, Kang.
Oke, oke. Nah, jadi tugasnya itu ya, selain kalian memperbaiki header dan footer, kalian juga perbaiki apa kalian juga tambahin hero section, fitur section sama service section. Dan ini kita belum ngomongin responsive mobile loh ya. Nanti besok kita akan materinya diperbanyak karena hari Jumat itu udah final project. Kita akan ngomongin tentang responsive mobile seperti itu. Karena ini aja nih contoh dikit aja. Saya ngasih tahu dulu. Kak, kalau pengen lihat mobile enggaknya di mana? Nah, ada di sini nih. Kelihatan nggak icon ini nih, responsive mode. Mobile itu tampilan handphone ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan. nggak? Oke, ini diklik. Oh, ini kalangan ini nih. Oke. Ini kelihatan di atas ini ada 3, ada desktop, ada tablet, ada mobile. Oke ya. Kalau kita klik tablet, berarti ini tampilan website kita saat dibuka oleh tablet. Kalau kita klik mobile, berarti ini adalah tampilan website kita saat dibuka oleh handphone. Paham sampai sini? Paham. Oke. Sekarang nambahin aja sedikit 2 menit. Ini kalau di desktop udah bagus belum kalau kata teman-teman? Udahlah ya, kasihan saya. Anggap aja bagus ini ya. Bagus, Kak. Oke, udah bagus ya misalkan. Saat kita pindahin ke handphone, lah tulisannya gede banget Kak. Ini bisa dikecilin nggak? Bisa. Caranya gimana? Kita tinggal klik aja seperti biasa. Kita pilih style. Kita pilih tipografi. Ini kelihatan nggak sih sama kalian samar-samar huruf angka 63? Kelihatan. Kelihatan. Nah, sebetulnya itu hanya placeholder aja. Dia ngasih tahu bahwa di tampilan desktop ini ukurannya 63px seperti itu. Di sini kita bisa kasih 20px, misalkan 20. Misalkan segini deh. 36, terus line height-nya saya kecilin lagi. Nah, seperti ini. Size-nya saya segini deh. Nah, oke. Seperti ini. Kita save. Kira-kira kalau saya ngerubah kayak gini, bakal berubah nggak ketampilan depannya? Enggak ya, karena yang kita edit itu adalah tampilan mobile. Jadi misah saat kita balik ke desktop, ini tetap angkanya di 63. Tapi kalau saat kita pindah ke mobile, otomatis ini akan pindah ukurannya ke 43. Kelihatan ya? Ini 63. Kalau kita pindahin ke sini, ini jadi 43. Jadi kamu bebas ekspresi mungkin mau dirubah-rubah segimana, nggak bakal mempengaruhi tampilan di desktop atau tampilan web di PC seperti itu. Oke, sampai sini selesai dulu deh. Saya mau nanya, Kak Mas Roni, kira-kira WordPress gampang nggak Mas? Alhamdulillah sudah bisa mengikuti, Kak. Oke, kira-kira Ya, buat web jelas. pakai WordPress Banget, gampang ya. nggak sih? Insya Allah siap jadi freelancer ya. Oh, yes. Oke. Kak, Oke, gimana? maaf Kak, ini boleh duluan, ada urusan soalnya. Boleh. Boleh kok. Saya duluan ya. Boleh, Makasih, Kak. siap. Yuk. Saja kita ini 5 menit lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ke topik, kira-kira buat web pakai WordPress gampang nggak sih? Alhamdulillah, Kak. Udah kebayang, Kak. Oke, kebayang ya. Gimananya, Kak. Kebayang Iya, ya. Kak. Karena kalau kalian ngoding, ini adalah hal-hal yang harus kalian ketik. Kelihatan? Sorry, saya belum share screen ya? Belum kelihatan, Kak. Sorry. Nah, ini kan tampilan WordPress kalian yang tadi dibuat ya. Ini hanya dengan sistem drag and drop. Tapi kalau kalian ngoding, ini adalah hal yang harus kalian ketik. Seperti ini. Kebayang nggak lamanya seperti apa? Ya kan? Oh. Jadi kalian Ya ribet, Kak. ngetik sampai bawah ini, itu baru tampilan ini. Belum sama yang lain-lain seperti itu. Kalau teman-teman dari SMK, kayak teman-teman RPL atau TKJ harus tetap bisa ngoding ya. Ini saya cuma ngomongin buat
Saya pribadi sama Kang Topik ya, kita udah berumur, Iya, capek kalau iya, Kak. ngoding-ngoding. Sama Mas Roni juga, saya bertiga berarti Mas Roni, saya sama Kang Iya. Topik. Kita yang instan-instan aja, Kak. Ya, kita insan-insan yang penting dapat cuan seperti itu. Oke. Sama Kak Ajeng deh satu lagi, soalnya udah kerja ya Kak Ajeng ya. Iya benar Kak. Kalau ada yang Oke. mudah ngapain yang susah. Iya betul, tapi kalau teman-teman SMK tetap harus bisa ngoding. Karena kamu bisa ngoding, cuannya bisa lebih banyak daripada kita, seperti itu. Oke, kalau misalkan gak ada pertanyaan, saya tutup aja, saya akhiri. Jangan lupa tugasnya dikumpulin, saya nggak nyuruh harus sekarang atau besok. Cuman saya pengennya itu diperbaiki lagi, semuanya dipercantik lagi, warnanya pakai teknik color palette. Logonya kalian bisa buat pakai Canva. Di Canva itu udah bisa buat logo. Betul Kak Ajeng ya? Iya Kak, benar. Oke. Kak Ajeng ikutan Canva yang kemarin gak sih? Enggak Iya ya? ikutan. Oh ikutan ya, yang Ikutan. sama Laras ya? Oke. Enggak, baru sekarang yang sama Canva. Oh sama Anfa yang malam ya? Oke. Iya betul. Oke, nah maksudnya powerful banget dalam artian Canva juga udah bisa buat logo, bisa buat gambar-gambar itu. Untuk masalah nge-resize, untuk masalah ngapus background bisa teman-teman gunakan remove BG, kalau nggak Voco Clipping seperti itu. Jadi jangan mikir semua itu ribet dalam artian asalkan kita paham caranya seperti apa, kita ngerti kita buat dulu di Canva, terus kita bisa saya buat dulu logo di Canva kan kotak tuh, kita potong logonya biar jadi persegi panjang, terus kita hapus backgroundnya di remove BG, jadi itu logo. Seperti itu. Oke, paham semuanya? Saya harap paham ya semuanya, dan semua tugas tolong dikerjakan sebaik mungkin seperti itu. Dan saya nggak ngasih limit waktu. Yang pasti kalau ada masalah silahkan share di grup seperti tadi yang siapa sih tadi lupa lagi? Yazril ya? Ya Kak. Kalau ada masalah nanti kita akan bedah, udah beres ini Jril di grup. Kalau misalnya ada apa-apa silakan japri atau ngobrol. Kalau nggak paham silakan omongin, nggak pahamnya sebelah mana biar saya buatin. Saya nggak bakal nambah sesi tapi akan saya buatin video tambahan seperti itu aja. Kalau misalkan ada yang nggak paham. Oke semuanya? Paham? Oke. Aman Paham, ya? paham. Oke, seperti biasa karena kita hari Kak, gimana? kalau ngechat pribadi biarin. Boleh, asal jangan jam 12 malam aja. Enggak. Boleh. Mau curhat Ya. juga nggak apa-apa. Kang, Oke. Kur, mau tanya besok boleh izin nggak? boleh atuh. Kan sekolah teh ada acara buka puasa, bukber. Takutnya sibuk gitu, tapi Oke. diusahin lah. masuk. Iya, siap. Oke. Lomba Lomba? ada ya kegiatan sekolah tambahan selain bukber ada lomba. Oh, kalian dari MPP ya, anaknya Pak Cahyo ya? Iya. Ya, kan? Oke. Nggak apa-apa. Tapi dikabarin aja ya. Gimana-gimananya. Oke, yang pasti record akan tetap saya post. Karena besok kita akan maju ngeberesin homepage itu sama buat satu form agar si klien visitor itu datang bisa nge-subscribe, ngasih email atau isi form dan akan dapat feedback email balik seperti itu. Yang pasti 5 hari ini kita akan gunakan sebaik mungkin untuk pembuatan landing page dan ya setelah kamu bisa buat, ya itu udah bisa dijual. Dan nanti di hari akhir seperti janji saya udah hitung ini 15 lebih ya hari ini, cuman tadi live 1 jadi 14. Saya akan ngasih trik cara buat website dalam waktu 5 atau 15 menit seperti itu. Tenang, Kak Topik, ada yang lebih instan dari ini, cuman Kak Topik minimal harus ngerti 2. Yang satu bisa buat custom, yang satu lagi bisa buat yang sangat-sangat instan. Oke Kak. Oke, siap. Pokoknya dipantau sampai akhir, nanti saya kasih triknya. Oke, seperti biasa, I'm so sorry saya harus absen dan saya harus laporan ke bosnya Upskill. Saya minta on cam kita foto lagi. Hari ketiga dengan gaya 3 jari. Ini lumayan ya kalau... Kak, maaf aku izin off cam. Nggak apa-apa. Ini lumayan ya kalau dikumpulin foto-fotonya bisa dipakai pemilu nanti. Oh,
Kang Topik sana. Jokowi nomor 03. 3 periode ini berarti. Oke Oce Kak, oke Oke, Oce, Oce, Sandiaga oke, Uno. Oce. Oke. Yang lain gak ada yang mau ikutan, Kur? Ayo dong, Kur. Oke. Wah, Yazril tidur ya, curiga Oke, saya. Oke lah, siap. Ngelek. Izin off cam Kak, soalnya lagi di jalan. Siap, Kak Furkon, ini yang bisa aja. Oke, kita gaya 3 aja. Pokoknya kita ngasih tahu ini hari ketiga, oke? Bebas mau ke OC boleh, 3 oke boleh. Oke, bentar saya nggak klik dulu. Oke, 1, gimana sih nggak kelihatan? Oke, 1. Tekan tinggal ya, saya susah nih kan. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih semuanya. Makasih Kak Ganjar. Makasih Mas Roni, makasih bentar. Jadi gara-gara off cam susah saya lihatnya. Makasih Mas Ganjar, makasih Mas Algi, makasih Kak Syukur, Kak Yazril, Kak Mas Roni, Mas Topik, Kang Topik, Kak Fikri, Kak Noval, Ibu atau Mbak atau Kakak, Kak Ajeng. Kak Ajeng ya? Kak Ajeng aja ya. Kak Iya Ajeng. Kak, boleh. Oke, makasih untuk Kak Kartika, Kak Dian, Kak Furkon, sama Kak Esa. Terima kasih untuk hadir hari ini. Tetap semangat, tetap diulik WordPress-nya. Karena setelah kalian udah mengikuti ini semua, akan saya kumpulkan di satu grup Discord. Nanti kita akan belajar untuk bagaimana menjadi remote worker. Nanti kita ada namanya submit bareng seperti Trabar lah ya. Kalau orang-orang afiliator mungkin tahu ya, trading bareng. Tapi kita bukan trading bareng, cuman kita submit kerjaan bareng di Upwork bareng-bareng sama teman-teman atau alumni upskill semua. Oke, semangat semuanya. Semoga ilmu yang kita bagi-bagi ini bermanfaat untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak, tetap semangat. Apalagi, udah itu aja paling. Yang pasti dikerjakan tugasnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat berbuka puasa yang puasa ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bo. Oke, Nah, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.